Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Puspitasari dengan NIM 44432300097. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peluang penurunan status pelabuhan perikanan samudra ke pelabuhan perikanan Nusantara. Sebelumnya, pelabuhan perikanan memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung industri perikanan di Indonesia. Pelabuhan perikanan terbagi menjadi pelabuhan perikanan samudra (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Masing-masing memiliki peran dan fasilitas yang berbeda. Penurunan status dari PPS menjadi PPN menjadi isu yang sangat relevan akibat dinamika industri dan juga efisiensi pengelolaan. Selanjutnya itu perbedaan dari PPS dan PPN. Nah, untuk PPS itu dia melayani skala nasional dan juga internasional dengan fasilitas yang lebih lengkap untuk ekspor dengan kapal-kapal yang besar gitu. Sebaliknya dengan PPN itu berfokus pada kebutuhan lokal dengan fasilitas yang lebih sederhana untuk kapal yang lebih kecil. Di sini saya ada beberapa alasan penurunan status dari PPS menjadi PPN. Yang pertama itu ada efisiensi biaya. PPN itu memiliki biaya operasional lebih rendah karena fasilitasnya yang lebih sederhana. Yang kedua itu ada optimalisasi kapasitas. Beberapa PPS memiliki kapasitas berlebih akibat penurunan aktivitas ekspor. Yang ketiga itu ada PPN itu lebih mendukung perikanan berkelanjutan dibandingkan PPS dengan potensi memicu eksploitasi berlebih gitu. Yang ketiga itu ada kesulitan pengelolaan. Pengelolaan PPS itu memerlukan standar yang lebih tinggi dan sulit dipenuhi oleh pemerintahan daerah. Selanjutnya itu ada kendala penurunan status dari PPS menjadi PPN. Yang pertama itu ada akses pasar internasional. Status PPS mendukung ekspor hasil laut yang berstandar internasional. Terus yang kedua itu dampak ekonomi. PPS mendukung ekonomi lokal melalui kegiatan perdagangan dan pengelolaan hasil laut. Yang ketiga itu daya saing internasional. Penurunan status dapat mempengaruhi perspektif kualitas produk perikanan Indonesia. Ya, selanjutnya itu ada saran dan solusi. Yang pertama itu mengoptimalkan kapasitas PPS untuk aktivitas tertentu seperti pariwisata atau penelitian. Yang kedua itu meningkatkan fasilitas PPN agar dapat melayani ekspor terbatas gitu. Yang ketiga itu ada mengadopsi pendekatan hybrid yang mengintegrasikan fungsi PPS dan juga PPN. Jadi penurunan status dari PPS ke PPN itu merupakan langkah yang memerlukan pertimbangan matang dengan kajian komprehensif meskipun memiliki potensi efisiensi biaya dan juga peningkatan kapasitas yang optimal. Penurunan status dari PPS ke PPN juga dapat berdampak pada akses pasar internasional dan juga ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan studi lebih lanjut untuk menentukan pelabuhan mana saja yang layak mengalami perubahan status dan bagaimana strategis pengelolaan yang terbaik untuk mengoptimalkan sektor perikanan nasional. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.